Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman nafi'a ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Taala yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita berada di tempat yang mulia ini. InsyaAllah keberadaan kita semua mendapatkan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita turunkan bagi baginda Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kesempatan ini kita akan lihat kembali surat An-Nahl, yaitu dari ayat 17 insyaallah sampai ayat 23 atau 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, afaman yakhluqu kaman la yakhluq, afala tadhakkarun. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. InsyaAllah kita lihat makna secara harfiah. Afaman yahluku kaman la yahluk. Apakah yang menciptakan sama seperti orang yang tidak menciptakan? Afala tazakkarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, jika kalian menghitung nikmat Allah, la tusuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tulinun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nampakkan. Walladzina yad'una min dunillah, dan berhala-berhala yang menyuruh kepada selain Allah, la yakhluquna syai'a, mereka tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Wahum la yukhlaqun, dan merekalah yang diciptakan. Amwatun ghaira ahya wa ma yashurun ayyana yub'asun, berhala-berhala itu mati, tidak hidup. Wa ma yashurun, dan mereka tidak mengetahui ayyana yub'asun, bila mana mereka dibangkitkan. Ilahukum ilahu wahid,
Tuhan kalianlah Tuhan yang Maha Esa. Falladzina la yu'minuna bil akhirah, dan maka orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, qulubuhum munkiratun, hati mereka adalah mengingkari keesaan Allah. Wahum mustakbirun, mereka adalah orang-orang yang sombong. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirun wa ma ya'linun. Artinya la jarama, ya, tidaklah berdosa bahwa Allah, ya, tidaklah hal yang pasti, anna Allah ya'lamu, bahwa Allah mengetahui ma yusirruna, apa yang mereka rahasiakan, wa ma yulinun, dan apa yang mereka nampakkan. Innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. InsyaAllah kita lihat di ayat ini, ya. Jadi di ayat 17, ya, di ayat 17 sampai 23 ini adalah menjelaskan tentang bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Di ayat yang lalu, ya, di ayat yang lalu itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaan Allah juga dan macam-macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri kita. Di ayat ini Allah menjelaskan lagi. Karena apa? Karena ada juga yang dianggap bisa menciptakan segala sesuatu, yaitu berhala-berhala. Maka di ayat ini Allah menjelaskan, ya, menjelaskan bahwa yang menciptakan Al-Khaliq, yang Maha, Allah yang menciptakan, bukan yang lainnya. Sehingga Allah katakan, ya, di ayat ini menjelaskan tentang, ya, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pencipta, ya, dan berhala adalah bukan pencipta. Justru berhala yang diciptakan, dibuat oleh manusia. Afaman yahluku kaman la yahluk, apakah yang menciptakan sama seperti orang yang menciptakan? Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda kebesarannya. Kalau di ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala zakara subhanahu adalah ila ala wujudil ilahil qadir al hakim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, dalil dan bukti adanya Allah yang Maha Kuasa. Ala ahsani tertib wa akali nizam, dalam susunan yang sangat rapi, sistem yang sangat rapi. Wa kana fi dzalika tafsil wa idah li anwani ni'am. Di ayat yang lalu Allah menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah dan, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam ayat ini Allah masih menjelaskan Allah lah yang wal qadir, Allah lah yang Maha Kuasa. Apalah tadzakarun? Apalah tadzakarun? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Apalah tadzakarun? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Ya, tentu adanya ciptaan Allah, hendaknya kita mengambil pelajaran. Karena manusia walaupun diberikan oleh Allah, diberikan telinga, diberikan mata, diberikan akal dan hati, maka tidak akan bisa membuat sesuatu. Artinya makhluk-makhluk yang hidup tidak akan bisa. Manusia tidak akan bisa menciptakan makhluk yang hidup. Karena manusia adalah hidup dan mati. Hidup dan mati ada pemberian Allah. Maka dalam surat Al-Mulk atau Tabarak Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa yang paling ikhlas, paling baik amalnya. Itu. Nah, ini. Maka dikatakan juga, afala tadzakarun? Hadi ni'am ala dha sultan azim wal qudrah ala ma sya'a minal hikmah.
Ya, apa kamu tidak mengambil pelajaran dari nikmat-nikmat yang Allah ciptakan untuk manusia semua? Adanya langit untuk manusia, adanya bumi untuk manusia, banyak nikmat-nikmat lain semuanya untuk manusia. Hendaknya kita mengambil pelajaran. Apalah tadzakkarun? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah ini. Fata'arrafu bidzalika khatama antum alaihi an ibadatiha. Banyak manusia yang salah pemahaman. Ya. Sehingga apa? Ibadahnya juga salah. Karena berhala-berhala dianggap sebagai apa? Dapat memberikan an-nafi, yang memberikan manfaat atau al-mudarat, itu dianggap memberikan manfaat. Berhala dianggap berikan manfaat, berikan mudarat. Maka terkadang mereka sembah, jadikan sebagai Tuhan mereka. Ini, maka Allah menjelaskan tidak, ya, mereka tidak mempunyai ya kemampuan untuk memberikan manfaat dan mudarat. Sampai Allah katakan, apakah mereka yang menciptakan? Apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Wa khulahaza al-inkar alaihim wa ramyuhum bil jahli wa suta takdir. Allah menjelaskan dalam ayat ini adalah ini pengingkaran. Jadi Allah mengingkari dan juga mengingkari mereka dan juga menuduh mereka adalah lebih jahli dengan bodoh. Padahal manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Diberikan mata untuk melihat. Apakah berhala-berhala tersebut mampu untuk berpikir, mampu untuk melihat, mampu untuk mendengar? Tidak bisa sama sekali. Nah, ini gambaran. Maka banyak yang salah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah ini adalah hanya untuk Allah yang Maha Kuasa. Sehingga Allah katakan, liya'lama anal ibadah la taliku illa al-mun'im alaihi. Ibadah itu adalah tidak layak kecuali bagi yang telah memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang dia merasa diberikan nikmat oleh Allah, maka dia katakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Amma hadil asnam, adapun berhala-berhala ini, latillah tahmalaha wala qudra wala ikhtiyar. Adapun berhala-berhala yang disembah, alatillah pahma, tidak paham apa-apa, tidak paham apa-apa, wala qudrah, tidak ada kekuasaan apa-apa, tidak ada kemampuan, wala ikhtiyar, tidak ada pilihan. Jadi dikatakan al-asnam, berhala-berhala tersebut, la fahma wala qudrah, tidak ada pemahaman, tidak paham, tidak ada kekuasaan, bahkan wala ikhtiar, dan tidak bisa memilih apa-apa. Kenapa? Karena yang menciptakan berhala adalah makhluk Allah, yaitu manusia. Maka yang diciptakan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau berhala diciptakan oleh manusia, maka lebih mulia manusia daripada berhala. Kenapa yang lebih mulia menyembah berhala yang tidak tahu apa-apa? Kalau manusia diciptakan oleh Allah, maka manusia harus tunduk kepada yang menciptakan, yaitu Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang hidup dan beri dengan sendirinya, itu Allah Subhanahu wa taala. Qala Qatadah fil ayah, Imam Al-Qatadah mengatakan Allahu wal khaliqur razik la hadhil asan ala tutubad min dunillah. Dikatakan kata Qatadah ayat ini adalah Allah wal khaliq, Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pencipta. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Yang menciptakan makhluk lain juga Allah. Yang menciptakan alam semesta juga Allah. Kenapa demikian?
Karena Allah tegaskan dalam ayat lain, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wallahu khaliq, dialah Allah al-khaliq sebagai pencipta. Al-bari'u yang mengadakan, al-musawwiru yang membentuk manusia, dan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka al-khaliq Allah. Yang sebagai pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang menciptakan adalah Allah Maha Adil. Maka sifat Allah adalah Ar-Razik. Ketika makhluk hidup ya butuh makan, Allah ciptakan juga macam-macam makanan. Maka Ar-Razik wallah, yang memberikan rezeki juga Allah Subhanahu wa taala. Warahu warajaqudul quwatil matin. Sebab katakan, sehingga dikatakan dalam surat dan Az-Zariyat Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu min rizqi wa ma uridu ayutimun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Manusia diciptakan hanya untuk ibadah. Hanya untuk ibadah. Ma uridu min rizqi wa ma uridu ayutimun. Allah tidak minta rezeki dari manusia dan juga tidak minta diri makan, tetapi Allah yang memberikan nikmat rezeki, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran Allah. Maka dari itu kita disuruh untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kehidupan di dunia saja, kalau kita ini sebagai bawahan, sebagai pekerja, tentu kita harus ikut aturan dari pimpinan. Kalau kerja ikut dari pimpinan. Bagaimana kata pimpinan? Kita ikut. Kalau kita adalah makhluk Allah, Allah Khaliq, maka kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebagai Ar-Razik. Baik, kita lihat lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, berapa makanan yang telah kita makan. Mungkin bagaimana juga berapa uang yang telah kita terima selama kita hidup. Enggak tahu kita. Kenapa demikian? Banyak kewajiban dari Allah. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena tadi Allah ciptakan manusia untuk apa? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk kepada Allah. Banyak nikmat Allah berikan, tapi manusia adalah lalai dalam mensyukurinya. Karena dikatakan syukur itu adalah bijinsin nikmah, tergantung jenis nikmatnya. Kalau Allah berikan umur kepada kita, maka kita mensyukuri umur kita. Kalau Allah berikan kepada kita rezeki, maka kita mensyukuri rezeki tersebut. Kalau Allah berikan ilmu kepada kita, maka kita amalkan ilmu tersebut. Kalau Allah berikan kepada kita tenaga, kita gunakan untuk kebaikan. Semua nikmat itu kita syukur tergantung jenis nikmatnya. Innallaha, sungguhnya Allah laghafur. Allah adalah Maha Pengampun. Maha Pengampun Allah. Kenapa Allah Maha Pengampun? Karena ketika manusia diberikan nikmat, itu syukurnya kurang. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan, tapi syukur manusia adalah sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Ya. Innallaha fayassuru alaikum taksirukum fil qiyam bisyukriha. Ya. Maka di sini Allah Maha Pengampun. Kenapa? Fayassuru alaikum taksir. Allah menutup kelalaian kamu dalam apa? Fil qiyam bisyukriha, dalam melaksanakan syukur. Hari ini Allah berikan nikmat kita apa? Coba nanti pulang makan enggak? Sarapan enggak? Itu nikmat dari Allah. Dari mana sarapan itu kita beli? Ada uang. Dari mana rezeki?
Rezeki itu dari mana? Kembali dari Allah, semuanya dari Allah. Maka kita syukuri tergantung jenis nikmatnya, tergantung jenis nikmat kita. Rahim. Yang kedua adalah Allah itu Rahim, Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Bayufidu alaikum ni'amahu mala istiqaqikum liqaddi wa rahiman. Sebenarnya mudah saja bagi Allah ketika Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita, kemudian Allah putuskan, Allah tidak berikan rezeki lagi. Bisa jadi. Kenapa? Karena kurang syukur kita. Maka Allah mengatakan Ar-Rahim. Dia ampuni dosa kita kalau kita minta ampun kepada Allah. Kemudian Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Maka dikasih semua. Yang bersyukur Allah berikan. Yang tidak bersyukur Allah berikan. Yang beriman Allah berikan. Yang tidak beriman Allah berikan juga. Banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah berikan nikmat. Tapi Allah berikan adalah cuma di dunia saja. Wa fil akhirah, di akhirat adalah Allah tidak berikan. Adapun muslim atau orang yang beriman, Allah berikan ya, di dunia wa fil akhirah. Di dunia Allah berikan, di akhirat pun Allah berikan. Bima tu'tuna wa ma tadaruna min asabil kufri. Karena apa? Banyak yang memang golongan orang-orang yang maksiat dan kafir. Maka Allah adalah innallaha laghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qadal badal hukama. Inna ayyizujin minal badan idza yantira al-alam taghussu 'alal insan ni'am wa tamana yunfiqu dunya wal kana fi milkihi hatta yazula anhu dzalikal alam. Wa huwa subhanahu wa yudabbiru jismil insa ala lawajil alam. Kita lihat ketika manusia sakit. Ketika manusia sakit itu ingin sembuh. Yang penting saya sembuh. Berapa banyak pun yang saya harus keluarkan uang tersebut, saya infakkan, gak jadi masalah. Yang penting saya sembuh. Yang penting saya sehat. Itu manusia ketika sakit parah. Apalagi umurnya masih muda, umpamanya umur 40 tahun sakit parah. Dan dia banyak uang, gak sayang dengan uangnya. Gak sayang dengan uangnya. Yang penting saya sehat. Uang bisa dicari. Tapi kalau umur gak bisa ditambah. Ini kecuali walaupun diperintahkan oleh Allah untuk kita minta panjang umur. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau uang bisa dicari. Kalau orang sudah umur umur 60 tahun ke atas sakit parah masih mengharapkan sembuh. Sudah umur 90 juga ingin sembuh juga. Sakit semuanya, udah umur 90 lebih pun ingin sembuh. Ini yang kita hadapi di masyarakat. Coba kalau kita datang ke rumah sakit, melihat orang sakit, ada yang tua, muda, ada yang sudah lanjut usia. Tanya yang lanjut usia, mau sembuh? Pasti mau sembuh. Walaupun berapa yang harus dikeluarkan uang. Ini itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hadina wasina yadik hadian li azmini. Ya Allah ya Tuhan kamu. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya. Ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Tunduk kepada nikmat-Mu. Jadi kita nikmat Allah kita syukuri. Semua nikmat banyak kita. Ya, nikmat. Jangan berpikir nikmat itu rezeki saja, harta saja, bukan. Sebab semuanya ada yang kita di badan kita juga rezeki kita yang Allah beri kepada kita. Semuanya. Tapi kita lihat lagi. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tulinun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nampakkan. Artinya amal perbuatan kita Allah tahu. Kenapa demikian? Karena Allah mengetahui yang ada di hati kita. Kenapa Allah tahu? Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam kita. Bahkan di ayat lain Allah katakan ketika daun jatuh di tengah malam gelap gulita, itu Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Karena Allah melihat kepada hati.
Ini hati kita dan Allah Maha mengetahui. Ya, jauh dan dekat juga sama. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu ya'lamu ma tusirruna fi domairikum. Allah mengetahui ada di domair, di hati kita Allah tahu. Apa bisikan kita Allah tahu. Wa tafunahu an zirikum, dan Allah menyembunyikan, Allah juga yang disembunyikan orang lain itu tahu juga. Bi alsinatikum wa jawrikum wa afalikum, dengan lisan kamu, wa jawarhikum, dengan anggota juga, wa afalikum, dan juga dengan perbuatan kita Allah tahu semua. Ya, dengan lisan kita, perbuatan kita, dan ya ama ucapan kita itu Allah tahu. Kalau Allah tahu apa yang Allah katakan, fayuzazikum bihi yaumal qiyamah, maka Allah akan balas. Maka Allah katakan dalam surat yang pendek, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran." Yang kita kerjakan kecil maupun besar, Allah mengetahuinya. Summa wasafa Allah subhanahu wa ta'ala hadil asnam. Ya. Jadi setelah apa yang kita rahasiakan, itu Allah mengetahuinya. Ya, apa yang cara? Wallahu yad'una min dunillah la yakunu syai'an wa hum yuhlakun. Ya. Walladzina yad'una min dunillah, dan berhala itu menyeru kepada selain Allah. La yakhluquna syai'a. Berhala tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Wahum yahlakun, sedangkan berhala adalah yang diciptakan. Berhala adalah yang diciptakan. Maka di sini Allah jelaskan yang pertama. Summa wasafa subhanahu hadhil asnam bisitai taj'aluha bi mu'jalin asyakal ibadat. Ya, tanbihan ila kami hamalatil musyrikin wa annahum la yaqahuna dzalika illa bitasri. Allah menjelaskan tentang berhala tersebut, ya, tentang sifat berhala. Taj'aluha bi ma'zalin, itu adalah jadikan ada yang jauh, ya, min istiqaqil, dari hak untuk disembah. Kenapa berhala tidak boleh disembah? Pertanyaannya, ini kenapa berhala tidak boleh disembah? Kemudian kenapa banyak orang yang menyembah berhala? Dibuat patung, mereka sembah. Kenapa? Padahal Allah katakan berhala tidak ada hak. Ya, fi istiqaqil ibadah, dalam hak ibadah tidak ada. Tapi kenapa manusia itu adalah banyak atau ada yang menyembah berhala-berhala yang mereka buat? Nah, ini yang mereka buat ini. Maka Allah jelaskan dalam ayat ini kenapa berhala tidak boleh disembah. Pertama adalah walladzina tad'una min dunillahi la yahlukuna syawahum yalakun. Sebab pertama adalah berhala tersebut adalah walaupun dia menyeru untuk selain beribadah menyeru kepada selain Allah, la yakhluquna syai'a, berhala tidak bisa menciptakan sesuatu. Wahum yulakun, justru berhala lah yang diciptakan. Itu. Maka akal kita di sini harus melihat. Telinga kita, mata kita, akal kita, hati kita harus berfungsi. Itu yang pertama. Jadi yakunu ilahan ma yakunu masnu'an. Apakah ada ilah yakunu masnu'an? Tuhan yang dibuat. Apakah ada Tuhan yang dibuat? Yang kita mau sembah dibuat? Tidak ada. Kalau seorang ibu, adakah makanan yang kita buat makan kita? Nggak ada. Itu makanan pasti kita akan makan atau orang lain makan. Yang kita buat pasti yang kita lakukan, bukan yang kita tunduk kepada apa yang kita perbuat. Itu pertama. Sebab kedua adalah ayat amwatun ghairu ahya. Amwatun ghairu ahya, yaitu adalah berhala itu adalah amwat. Itu berhala mati, nggak bisa bergerak. Kalau kita lihat berhala, itu kan ada mulutnya, nggak bisa ngomong. Ada matanya, nggak bisa melihat. Ada telinganya, nggak bisa melihat. Ada kakinya, nggak bisa berjalan. Kaki nggak bisa gitu. Pernah nggak lihat berhala ngomong? Ngomong lagi ngobrol sama apa? Yang nyembah, nggak ada.
Anda itu kita berpikir, itu akal sehat. Maka Rasul menjelaskan dan Allah juga menjelaskan. Itu amuya. Ai hiya amwatun wa la ta'tariyal hayya biwajhin. Mati, tidak akan bisa hidup. Fala tasma'u wa la tubsiru wa la ta'qilu. Fala tasma', tidak mendengar, wa la tubsiru, tidak melihat, wa la ta'qilu, tidak berpikir, tidak berakal. Itu apalagi dari batu. Itu ya, tidak bisa. Wa faida qali ghairi ahya bayan ana ba'da ma la hayati wa tadku al haya ba'du kalki al. Tidak bisa semua. Kalau udah nggak hidup, nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, sudah nggak bisa bicara, nggak berfungsi. Itu kalau tidak hidup, ya. Apalagi yang dibuat oleh manusia. Itu yang kedua sebabnya. Asbabu salisa, sebab yang ketiga adalah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ya. Wa ma yash'uruna ayyana. Sebab ketiga adalah bahwa berhala-berhala ini tidak mengetahui kapan akan dibangkitkan dia. Bilakah dia dibangkitkan? Nggak tahu. Nggak tahu kapan dibangkitkan. Ya ini. Nggak tahu dia. Nggak tahu apa-apa. Nah ini berhala. Kenapa Anda tahu? Ya. Ya kan orang tahu kalau belajar. Berhala belajarnya di mana? Manusia kan lebih mulia daripada berhala. Kalau manusia ditanya, apa ini? Itu tahu. Coba kita tanya berhala. Berhala, nama kamu siapa? Apa jawabnya? Yang jawab siapa? Paling yang ngasih nama. Tuh si ini namanya. Ya, kok kamu ngasih nama? Kok kamu sembah? Nah ini pertanyaan seperti Nabi Ibrahim bertanya kepada raja ketika dituduh, ya Ibrahim, apa kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami? Nabi Ibrahim menggantungkan kapak di atas Lata dan Uzza. Kenapa kamu tanya saya? Itu tanya saja tuh si Lata dan si Uzza. Itu kapak ada di lehernya. Apa kata raja tersebut? Bagaimana kami bicara dengan yang tidak bisa bicara? Ini kan logikanya. Ya kenapa kamu sembah? Itu aja kan. Nah ini. Ya gambaran seperti itu. Nah, kemudian Allah jelaskan lagi tentang apa? Ya, Allah jelaskan tentang keesaan Allah. Ilahukum ilahu wahid, falladina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkirah. Ini tentang keesaan Allah, ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu Maha Esa, ya. Allah Maha Esa. Allah tidak ada duanya. Maka kalau dalam surat An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Tuhanmu dan tidak boleh mempersekutukan Allah. Allah juga kita baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anda ada. Nah, itu. Ini jadi keesaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Esa. Ya. Falladina la yu'minuna bil akhirah, maka orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman dengan hari akhirat, Allah aja tidak diimani, maka dia tidak beriman juga dengan hari akhirat. Itu adalah qulubuhum munkirah, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Kalau orang tidak percaya dengan hari akhirat, berarti mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wahum mustakbirun, mereka adalah orang-orang yang sombong. Jadi mereka adalah orang-orang yang sombong, takabur. Maka di sini kesombongan, ya, ketakaburan seorang itu adalah bisa menjadikan seorang ya ingkar kepada pencipta, ingkar kepada kebenaran. Karena sombong ingkar kepada kebenaran. Itu karena sombong. Ya ini. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yulinun. La jarama. Ya, dikatakan la jarama. Ya. Tidak berdosa, la yu'minu, ya. Balladina la yu'minu akhirah, ya. La jarama anna Allah. Ya.
Ya tidak jadi masalah, tidak apa-apa, bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan, mereka semua nampakkan. Yang jelas ya nggak berat bagi Allah. Apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tampakkan, la yuhi ya. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Yang jelas Allah nggak suka kepada orang yang sombong takabur. Karena sombong itu macam-macam. Tadi saya katakan orang bersyukur karena jenis apa? Jenis nikmat. Asyukur bi jenis nikmat. Bersyukur dengan jenis nikmat. Kemudian orang sombong juga bi jenis ya nikmat Allah. Sombong juga karena jenis nikmat. Ada orang diberikan harta banyak, dia sombong dengan hartanya. Sombong dengan harta. Tuh, harta saya banyak. Allah diberikan ilmu, ada sombong dengan ilmunya. Diberikan tenaga kuat, sombong dengan tenaganya. Diberikan kelebihan sama Allah, mereka jadikan sombong. Maka Allah nggak suka kepada orang sombong. Kenapa? Al-kibriya lillahi ta'ala. Sifat sombong hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah subhanahu. Kenapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu milik Allah semuanya. Hidup dan mati. Ya. Allah hidup. Allah adalah tidak suka kepada innallaha yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Diajari oleh Nabi SAW untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua macam-macam nikmat yang Allah berikan. Baik itu harta, umur, tenaga, pikiran, semuanya Allah berikan. Kita syukuri. Semakin kita dekat dengan Allah. Apalagi ya, kita semakin dekat ajal kita. Sambil dekat ajal kita, karena manusia itu kalau ciptakan kan semakin hari ajalnya semakin kurang, umurnya semakin kurang. Semakin kurang umur kita, hendaknya kita semakin dekat dengan Allah. Semakin tua, semakin dekat dengan Allah. Sehingga mudah-mudahan adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan ya ridho dari Allah dan rezeki ya, dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu. Jadi semakin dekat, itulah yang disebut yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita segera adalah minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegala minta ampun kepada Allah. Surga yang luas sesuai lautan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Hendaklah kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kemudian ya, dan bersyukurlah, jangan kamu kufur. Kemudian Allah katakan la in syakartum la azidadakum wa in kafartum inna adzabalas. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku. Jika kalian kufur, maka sungguh azabku amat keras. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ada termasuk orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, sebelum ada yang kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada ya. Padahal di belakang ya. Padahal Ibu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz menjelaskan masalah nikmat. Apakah bersyukur itu hanya kepada nikmat yang baik saja, atau hanya kepada nikmat saja? Apabila kita terkena musibah, itu juga tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kenapa manusia itu selalu kufur nikmat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kita bersyukur apakah kalau pas ada nikmat, kalau kena musibah. Nah ini kita lihat. Dan satu hadis Nabi SAW. Jadi Rasul SAW ajaban di Amirul Muslim. Aku heran dengan urusan orang mukmin ya. Aku heran dengan urusan orang mukmin.
Kalau diberikan nikmat, syakara, dia bersyukur. Kalau diberikan musibah, sabara, dia sabar. Jadi kalau nikmat kita syukuri. Nikmat apa saja, asal nikmat yang dapat menyenangkan kita, tapi dengan hak ya. Jangan senang diberikan harta boleh mencuri. Nah, dengan cara yang halal diberikan pada kita, apa saja yang Allah berikan pada kita adalah kita syakara. Kita bersyukur. Itu Nabi heran saya. Kata Nabi, aku heran kalau orang mukmin itu urusannya. Yang kedua, kalau jika diberikan musibah, sabar, dia sabar. Kasih sakit, sabar. Dikasih rendah ada rezeki, sabar. Dikasih, ya ini dia selalu sabar. Jadi ada musibah sabar. Jadi bersyukur dan sabar. Maka Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah cinta kepada orang-orang syakirin, orang-orang yang bersyukur. Itu ya. Kemudian tadi satu lagi apa Ibu? Yang keduanya? Kenapa sifat manusia itu selalu kufur nikmat? Iya. Kenapa manusia selalu kufur nikmat? Kenapa manusia selalu kufur nikmat? Harusnya kan manusia bersyukur. Kenapa manusia kufur? Maka Allah katakan dalam surat yang lain tadi, saya bacakan ayatnya. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku juga ingat kalian. Kalau dikatakan oleh tafsir Ibnu Katsir dikatakan, atau dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan juga, ketika fazkuruni, ingat aku. Ingat nikmat-nikmat Allah. Ingat nikmat pemberian Allah itu kita suruh ingat. Azkurkum, aku ingat kalian. Allah berikan rahmatnya, Allah berikan kasih sayang, Allah berikan petunjuk semua. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tadi. Wala takfurun, jangan kamu ingkar. Jangan kamu ingkar dengan nikmat. Manusia itu biasanya kalau susah ingat. Manusia kalau susah ingat sama Allah. Tapi kalau sudah ada lupa. Itu biasanya begitu. Ambil contoh, maaf ya, contohnya ke keluarga aja dah. Kalau suami banyak uang, ibunya ingat gak? Ingat, contohnya gitu aja dah. Ingat banget dah. Suami lagi banyak uang nih, ingat. Kalau suami nggak punya uang, insya Allah ingat juga Bu. Tapi kebanyakan kan, suami saya payah banget dah. Coba, nggak punya uang nih, nggak pernah ngasih, coba. Itu. Jadi kita harus sabar. Jadi bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita ketika ada musibah kita sabar. Maka manusia itu selalu banyak kufur nikmat. Kenapa? Karena dia harusnya kan mengagungkan Allah. Apapun yang dia kembali kepada Allah. Kalau dalam surat Naziat pada saya, fa amma man khafa maqama rabbi wa nahaa nafsan fa innal jannata rahmah. Adapun orang yang mengakui kebesaran Allah, mengagungkan kebesaran Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada dia, Allah yang memberikan manfaat, semuanya milik Allah, maka kita akan tunduk kepada Allah. Ketika kita tunduk, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Itu. Yang keduanya, memang kita berikan nafsu sama Allah. Dalam surat Yusuf kata, inna nafsa la'amaratum bisu. Nafsu menyuruh pada yang baik, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu memberikan rahmat oleh Allah. Yang ketiganya ada siapa? Ada si setan itu Bu. Ada setan Bu. Yang setan itu lagi cari teman. Teman setan itu orang-orang baik bukan? Kalau dikatakan setan kafir semuanya. Kalau jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Nanti kalau dikatakan setan itu adalah ada kafir semua. Setan itu lagi cari teman. Maka dikatakan ikhwani syayatin, saudara-saudara setan. Awalan yang pertama adalah al-kafirin, kedua sanian adalah mubadzirin, innal mubadzirina kanu ihwan, orang yang boros, saudara setan. Kemudian kafirin, ya, munafikin, kemudian juga ya fasikin, itu saudaranya. Jadi setan senang. Bahkan jadi setan
minta sama Allah, ya Allah berikan tangguh sampai hari kiamat untuk mengganggu hamba-hambamu yang baik-baik. Yang diganggu yang baik. Kalau nggak baik udah temennya, Bu. Kalau nggak baik udah temennya memang. Tapi kalau yang baik-baik diganggu. Tapi dalam hadis dikatakan, setan tuh yang aku tidak bisa ganggu adalah orang-orang yang ikhlas. Dalam hadis ini, al-mukhlisun, orang yang ikhlas aku nggak bisa ganggu. Tapi walaupun aku nggak bisa, aku berupaya untuk mengganggunya. Orang yang ikhlas itu diganggu supaya nggak ikhlas. Dia berinfak supaya nggak ikhlas bagaimana? Nah, infak buat masjid, contoh Pak, nih saya berinfak buat masjid, ikhlas banget. Tapi setelah setahun disebut-sebut, tahu nggak kamu nih, kalau masjid ini saya nggak berinfak dulu tahun yang lalu nggak akan jadi nih, karena ini infak saya aja jadi, asal kamu tahu aja. Nah, ikhlas kehilangan. Berarti la tubtilu, batal nilai sedekahnya dengan menyebut-nyebut dan dengan tidak ikhlas atau menyakiti orang lain. Nah itu, jadi harus keikhlasan. Nah itu jadi kata manusia itu seperti itu. Jadi kenapa tidak mau bersyukur, ingkar kepada Allah? Karena sebabnya itu. Tadi ada yang mengganggu, diberikan nafsu dan macam-macam. Di samping itu juga kita harus tahu, ya, berupaya mendalami ilmu agama kita. Ya sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan tahu dan kita praktekkan. Itulah yang kita katakan al-fatanah, orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu adalah seperti Nabi SAW memberikan contoh, sifatnya cerdas. Sedikit tapi dia amalkan, banyak tidak amalkan, tidak cerdas. Itu gambarannya, Bu. Ya itu. Ya. Taib, itu aja kali, Bu, ya. Insyaallah. Kita ada lagi. Mohon maaf, tadi Bapak setan, kalau iblis sama setan itu perbedaannya apa, Pak? Iya, saudara-saudaranya juga, Bu. Masih ke awalnya kan ada, pokoknya dikatakan pokoknya ada, ya, iblis punya lagi saudaranya, sama ada iblis, kemudian ada setan, ada cuma namanya sama juga, Bu, masih ya anak beranak lah. Kemudian kita lihat manusia itu kan dari siapa? Adam awalnya, kemudian Allah ciptakan Hawa, Adam dan Hawa. Kemudian Nabi Adam ngajak untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Nanti anak-anaknya itu ada yang kafir. Enggak, itu sama. Jadi jin pun begitu, iblis, umpamanya ciptakan iblis. Seperti dalam surat apa? Iblis sudah menolak tuh. Ya, karena suka nggak suka dia. Itu dalam surat Al-Baqarah di ayat 30-31 ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil khalifah qalu atajalu fiha ma yufsidu fi kulli ma. Ketika Allah katakan kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah, yakni Adam di muka bumi. Kemudian kata iblis, kenapa kamu jadikan khalifah di muka bumi ini adalah yang mengadakan pertumpahan darah dan buat kerusakan. Apa kata Allah? Aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Nah itu, maka memang dalam hidup ini ada ujian, Bu. Maka dari itu dalam surat Al-Muluk tadi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Nah, ada juga manusia yang sahabat yang protes kepada Nabi SAW, bertanya lah, bukan protes. Ya Rasulullah, Allah itu kan Maha Kuasa. Allah yang menciptakan kita. Allah ciptakan kita bersih. Kemudian setelah kita bersih, dikasih kewajiban, disuruh sholat. Banyak orang yang lalai sholat, jadi berdosa. Setelah itu suruh tobat aja, suruh tobat lagi. Kenapa Allah nggak jadikan langsung suci terus? Enak nggak kalau suci terus? Ibu punya piring, beli piring taruh aja, enak kan tuh, Bu? Piring ditaruh aja, enak nggak? Beli panci, ditaruh aja tuh panci dari baru sampai kita mati ditaruh aja. Enak enggak? Yang panci buat apa itu? Nah itu coba kalau buat masak digunakan kan enak. Piring juga sama. Nah itu. Jadi kita hendaknya ya senantiasa ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan dengan sebaik-baiknya. Digunakan yang Allah berikan pada kita syukuri, dan ketika orang dapat nikmat, sabar juga, karena ujian ada. Itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu, ya. Maaf. Dalam allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Ujian di situ, Bu. Nah, itu ya ujian.
Ya, itu seperti itulah. Taib. Ada lagi barangkali? Tidak. Tidak ada. Ya? Ada, silakan kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubazir dan manfaat ya misalnya. Iya. Kalau seandainya barang-barang yang kita beli itu karena yang bagus-bagus kita pakai sekali-sekali, tidak setiap hari. Bagaimana itu Ustaz? Apa termasuk mubazir? Iya. Ada, iya, Taib. Ada barang-barang yang kita beli ya. Ya, ada yang barang kita beli, kita gunakan barang itu. Penggunaan barang macam-macam, Bu. Ada barang yang memang untuk digunakan untuk beli panci lah. Untuk apa tuh? Untuk masak. Atau juga ada gelas. Gelas yang biasa itu kan apa? Untuk apa tuh? Langsung dipakai ya. Gelas, kita beli gelas umpamanya. Itu ada gelas yang memang fungsinya langsung dipraktekkan. Gelas-gelas yang biasa itu. Untuk apa? Langsung kita mau minum pakai gelas. Ya kan? Ada lagi gelas yang enak dilihat. Wih, mata kita enak gelas itu. Ingat, sebagai kenang-kenangan, beli di Saudi gelasan, asal dilihat ingatnya Saudi, ingatnya umroh, ingatnya kan enak langsung. Itu ada memang macam-macam. Ada pohon juga sama di depan rumah kita. Buat apa pohon itu? Nggak ada buahnya. Tapi kita tanam juga kan, enak dilihatnya. Mata kita kalau lihat pohon tuh hijau mata kita, karena daunnya hijau. Ada lagi daunnya macam-macam, wah kembangnya macam, enak lagi mata. Ada fungsinya memang untuk langsung kita gunakan, ya bisa langsung digunakan untuk masak tadi, panci-panci macam. Ada lagi memang perlu dilihat, Allah juga sama ciptakan langit sama kan, ada yang perlu dilihat, ada bintang, ada macam-macam, ada pohon macam-macam, itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia juga Allah ciptakan, ada yang perlu dilihat sebagai tanda kan. Allah ciptakan apa? Ada manusia, ada tali lalatnya, tali lalat yang dibuka. Itu langsung teringat. Pokoknya anak saya yang ada tali lalatnya di sini juga anak saya, udah itu ketahuan langsung. Nggak ketukar tuh dengan 1000 orang juga. Ada tandanya. Setiap orang ada tandanya. Maka orang tua pasti kenal anaknya walaupun dicampur dengan 1000 orang. Ini anak saya pasti kenal. Ada tandanya. Coba kalau sama. Instruksi Ustaz. Ya? Kalau misalnya kita barang itu kita berdiri ada di muka di dalam mobilnya, terus di rumah kita bikin ya nggak pakai tiap hari sekali. Iya kan ada Bu, nikmat. Bisa juga memang kita beli umpamanya gelas di Makkah ya. Contohnya gelas lah. Itu kan bisa. Ada gambarnya bagus nih gambarnya. Kita bisa gunakan ya. Penggunaan itu bisa juga memang saya senangnya lihat aja Bu. Gak apa-apa. Kita lihat aja. Kemudian apa? Sama juga kan banyak di rumah kita. Ada apa? Ada gelas, ada yang bagus. Kita taruh di almari pajangan itu kan. Enak dilihatnya. Nah itu enggak, itu nikmat juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang dibuatnya untuk sebagai hiasan. Sebagai hiasan tuh, ini hiasan. Seperti umpamanya gambar-gambar ini di alam kita. Kenapa dituat umpamanya apa nih? Ya tulisan Arab, kelihatannya enak. Untuk dilihat itu aja, itu lihatnya enak. Ini Ustaz, bisa dipakai, tapi tidak sehari-hari kita pakainya sekali-sekali. Iya. Di waktu-waktu tertentu itu. Iya, kalau maunya kita pakai sewaktu nggak jadi masalah. Karena ketika kita apapun kita pakai ketika kita butuh. Apapun yang kita pakai ketika kita butuh. Ya, kita butuhnya ini, waktunya ini, ya itu tepat. Contoh, ya, ibu punya bantal. Punya bantal ya. Bantal adalah untuk kita tidur kan, alas kepala kita tidur. Itu pakainya kapan, Bu? Mau ke pasar bawa bantal. Ya kan waktunya tepatnya kapan, di mana? Pasti kita mau tidur aja dipakai kan. Tapi nggak mungkin kita bawa bantal saya ini bagus belinya di Saudi atau di mana belinya nih, bawa enggak sewaktunya. Maka setiap barang ada fungsinya. Kapan fungsinya? Ya, setiap barang yang kita beli ada fungsinya, kapan digunakan.
Itu aja. Walaupun kita beri perhiasan tadi, wah waktunya sewaktu-waktu, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Sama juga kita sewa barang-barang orang perkawinan. Itu kan biasanya kita ngawinin ini ke sewa. Nggak mungkin kita beri ke sewa. Sewaktu kebutuhan kita tuh macam-macam. Maka lihat sekarang kondisi aja lihat. Insya Allah seperti itu. Baik. Ya mungkin cukup boleh insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama pelajari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah rahmah kepada kita agar kita tetap bisa mengamalkannya dan insya Allah mengantarkan kita ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa bihamdihi. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana wa biq lima taraddahu li tuhibbu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan taqabbala ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, marilah kita dengan kata majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.